Oke, tunggu azan dulu ya teman-teman. Kita tunggu selesai azan, terus tunggu Kak Pandunya, oke? Oke, Pandu udah. Oke, kita undang. Kita tunggu azan dulu ya, Kak. Oke, boleh. Sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Iya. Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran. Suara aku kedengeran nggak, Kak? Aman. Oke, udah selesai azannya. Apa mau nunggu teman-teman Oke. dulu yang lain? Boleh. Jam. 5 menit ya, kita tunggu dulu ya. Oke. Jam 7:05 nanti kita mau. Berapa?
Oke, udah jam 7:05. Oke. Mulai aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lainnya akan menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya marilah warahmatullahi kita wabarakatuh. sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat rezeki kepada kita semua yang sangat berlimpah. Saya harap semuanya selalu sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Yang terhormat kepada Ketua Gensmat Indonesia, Kak Reza Palevi, yang terhormat kepada Ketua Gensmat Bekasi yaitu Kak Dimas, dan yang terhormat kepada seluruh teman-teman di Indonesia yang telah menonton event pertama Gensmat Bekasi yaitu Nongkrongku yang bertemakan pendidikan lancar, pendidikan jalan organisasi lancar. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Hurnisa, mahasiswa Politeknik APP Jakarta, dan sebagai perwakilan dari Gensmart Bekasi. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Gensmart karena telah memberikan kesempatan dan juga kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator pada event pertama Gensmart Bekasi yaitu Nongkrongkuy dan bertemakan pendidikan jalan organisasi lancar. Event ini dibuat untuk memberikan edukasi kepada para remaja milenial supaya lebih aktif dalam berorganisasi dan menambah wawasan dalam dunia pendidikan bersama Kak Pandu. Oke, aku mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang ingin langsung bertanya kepada Kak Pandu, bisa langsung tulis aja di kolom Q&A yang ada di bawah ini, dan aku ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita ada hadiah menarik loh teman-teman, yaitu GoPay untuk 3 resume terbaik. Jadi, kalian langsung aja cek di poster kami, nanti ada link resume, dan bisa kalian isi dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Jadi jangan lupa untuk mengisinya teman-teman. Oke, sepertinya semua teman-teman udah banyak yang penasaran nih. Oke, aku langsung saja baca profil dari Kak Pandu ini. Pandu Dejati Prayogo, mahasiswa Polbangtan Bogor, lahir pada tanggal 14 bulan Mei 2001, tinggal di Bekasi, sebagai Campus Ambassador of International Model United Nation, sebagai tutor inspiratif Gerakan Mengajar Desa, sebagai pengurus Bogor Mengabdi tahun 2020 hingga 2021, sebagai Ranger of Youth Ranger.id. Wow, banyak banget ya Kak proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan akhir-akhir ini, dari menjadi ambasador, tutor inspiratif, pengurus Bogor Mengabdi, dan juga Ranger of Youth Ranger loh teman-teman. Wah, kayaknya teman-teman di rumah tuh banyak yang udah kepo-kepo nih. Kok bisa sih Kak, di tengah kesibukan perkuliahan, apalagi daring ini, pasti lebih banyak dong kegiatannya, atau mungkin tugas kampus lebih banyak gitu. Tapi kakak tuh bisa menyimbangkan antara perkuliahan dan atau pendidikan kakak dengan kegiatan kampus, di luar kampus maksudnya. Apalagi internasional teman-teman. Keren banget kan? Oke, nggak usah nunggu banyak lagi. Aku yakin teman-teman di rumah udah banyak yang penasaran. Oke, langsung aja yuk. Halo Kak, selamat malam. Apa kabar sebelumnya? Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar Mbak Anis? Nih saya panggilnya Mbak Anis aja ya. Pak dia terlalu panjang soalnya. Oke. Kabar baik, Oke. Kak. Ya, apa kabar Kak? Suara Alhamdulillah kedengeran luar ya? biasa. Kedengeran, aman. Oke. Oke. Wah, aku terima kasih banyak ya Kak, karena telah menyempatkan waktunya, telah menjadi narasumber untuk event pertama Gensmat Bekasi, yaitu Nongkrongkuy, yang bertemakan pendidikan jalan organisasi lancar, yang diadakan di live Instagram Gensmat Indonesia untuk bagi ilmunya dan juga pengalaman-pengalaman kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Oke, aku langsung aja nih Kak, tanyain. Untuk bagaimana sih Kak time management Kakak dalam membagi waktu nih? Antara pendidikan atau perkuliahan kakak dan juga organisasi gitu. Apalagi kan organisasi itu kan penting banget ya untuk mengasah soft skill, karena banyak mungkin
seperti pengalaman atau pelajaran-pelajaran yang tidak didapatkan di bangku sekolah atau mungkin di kelas gitu kan Kak. Bagaimana sih Kak time manajemennya? Oke, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman di sana sehat ya semua, insya Allah. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke time management, sebenarnya saya pengen masuk dulu tuh. Kita bahas dulu kenapa sih harus berorganisasi seperti itu kira-kira kan ya? Iya Kenapa betul. sih kita harus organisasi gitu? Bukannya itu nyape-nyapein, nambahin pikiran gitu kan biasanya ya. Jadi gini Iya betul. teman-teman sekalian, saya akan mengutip sedikit perkataan dari Bapak Anies Baswedan pada seminar yang pernah saya ikuti. Jadi beliau meminta untuk kita para generasi muda bangsa, pesannya kira-kira begini ya. Jadi bagi para pemuda, tolong jangan hanya belajar di dalam kelas atau di ruang kuliah. Bagi yang kuliah ya, kuliah kita itu selaku generasi muda bangsa ada di dalam dan juga di luar kelas. Jadi kalau teman-teman biasa disebut aktivis yang sering ikut demo atau sering mengikuti isu-isu politik, maka jangan hanya menjadi aktivis seperti itu ketika ada seruan untuk aksi, kegiatan aksi, tapi juga mengikuti aktif di ruang kelas. Di sisi lain bagi teman-teman yang memang aktif di dunia, di kelas maksud saya, di dalam kelas atau kasarnya hanya ingin belajar saja, biasanya disebut anak ambis kalau anak sekarang ya. Iya Begitu habis. kira-kira. Saya Benar katakan, banget Kak. Oke. oke, jadi ambis ya kerja cuma belajar, ke perpus paling, atau kerja kelompok keluarnya, seperti itu. Jadi bisa saya katakan dalam tanda kutip ya ini, itu bisa dikatakan teman-teman merugi gitu. Kenapa sih kok bisa merugi? Karena di ujung masa kuliah teman-teman nanti akan lulus hanya membawa transkrip berupa ijazah seperti itu. Hanya Poin. nilai saja, masa depan itu tidak bisa dibuat dengan atau dibangun dengan hanya menggunakan selembar kertas itu sendiri. Jadi Iya kita betul banget. sebagai manusia harus menjadi manusia yang baru, bukan hanya peneliti, lalu pengajar, pembelajar, tapi kita juga harus memiliki lebih dari seorang pemburu nilai, seperti itu. Kita harus menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, bagi negara. Kita adalah anak muda yang kata-katanya dan gerakannya dapat berubah dan memberikan perubahan bagi dunia itu sendiri gitu. Jadi saya Betul sering betul. menganalogikan seperti kita belajar renang ya. Belajar renang itu ada dua tipe. Ada dua hal yang kita bisa lakukan. Antara kita harus apa namanya, belajar renang. Yang pertama ada belajar renang di kolam renang yang suhu kelembapannya, lalu tekanannya di laut, di air maksud saya, dan juga Iya arusnya benar. itu sudah terhitung, ya kan ya. Iya iya. Lalu juga ada yang kedua ada di laut. Laut itu cenderung tidak tentu karena alam kan ya. Tidak tentu Iya dari betul. segi Karena kita nggak bisa tekanannya. prediksi alam kan ya. Iya, bener banget. Bener banget Iya dikatakan. Ini benar. nggak bisa prediksi alam. Jadi random sifatnya ya. Yang kemungkinan apa namanya, risikonya lebih tinggi daripada kita harus belajar terlebih dahulu di kolam renang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya IP yang tinggi hanya akan mengantarkan kita ke wawancara pekerjaan. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, lalu analytical thinking atau kemampuan Benar sih menganalisa, Kak. itu yang akan mengantarkan kita ke masa depan. Tapi nih jangan diartikan kalau IP atau nilai itu boleh rendah ya. Jadi dua hal ini menurut Iya. saya Iya, kadang kadang kan kan salah itu anggapan ya, malah apa aktif iya, organisasi malah IPK-nya nggak dijagain gitu, nggak diperhatikan. makanya kadang kita kalau misalnya organisasinya banyak gitu ikut manapun sampai bio IG-nya penuh kan bisa dikatakan Iya, seperti itu sampai tapi nilainya di bawah ya, diusahakan jangan sampai seperti itu. Jadi dua hal ini sifatnya berkesinambungan gitu atau memiliki relevansi untuk zaman yang akan kita nanti hadapi setelah dunia kuliah. Dan realitanya juga seperti itu gitu, dari perusahaan-perusahaan seperti Google, Microsoft, itu tidak menanyakan lagi soal IP kita, teman-teman. Jadi kita dites secara wawancara yang jelas, lalu kita disediakan project seperti itu, bagaimana kita merancang suatu project itu, dibebasin tuh sama pihak perusahaan. Nanti yang dari situ ketahuan analytical thinking ya, dari kita kepemimpinan itu kelihatan seperti itu. betul betul Jadi banget. sekali lagi saya tegaskan
IP tinggi itu emang sih membawa kayak kebahagiaan ya, kebanggaan buat diri Ya, kita gitu ya. Habis wisuda tahu-tahu juga ditanya senang IP-nya gitu kan. berapa. Nah, iya, itu exactly itu pastinya. Iya, Tapi betul itu banget. berlangsung, tapi itu kita sepakat gak sih kalau itu tuh cuman berlangsung selama kita wisuda gitu. Iya gak sih? Benar. Jadi Ya, setelah kita wisuda tuh paling bangganya pas kita ditanya aja tentang IP itu berapa gitu. Bangganya iya hanya benar. seperti itu. Tetapi perjalanan setelah lulus, nah itu yang akan menjadi tantangan kita sebagai generasi muda. Kita lebih membutuhkan dari sekedar itu. Sekali lagi, saya katakan saya tidak mengatakan mata kuliah atau mata pelajaran teman-teman ini nggak penting gitu. Yang saya mau itu, saya ingin teman-teman mengambil double track. Antara yang pertama, yang tadi kita bilang, double track itu ada yang pertama yang pertama itu track akademis, yang kedua itu track kepemimpinan yang bisa di teman-teman dapetin dari organisasi itu sendiri, seperti itu. Jadi mumpung kita punya kesempatan gitu loh. Jadi jangan jadi pelajar yang hanya Iya, benar. kampus, lalu kembali ke kos-kosan, terus apalagi Betul apa rumah banget. yang bagi yang rumahnya dekat, atau Iya. bagi yang boarding school balik ke asrama, ya jangan seperti itu Iya, gitu. Kak. Kapan dulu di asrama ya, Kapan dulu? Iya, saya alhamdulillah asrama sih, jadi nggak ribet lah ya. Iya, iya. Tapi Enak jadi izinnya yang nggak ribet. bisa perlu bolak-balik ke rumah gitu. Atau Iya, mungkin seperti tambah itu. untuk kos. Iya, benar. Iya, jadi kita harus gimana ya, menjadi bagian dari dunia itu sendiri. Ya, minimal buat masyarakat di sekitar kita atau di kota kita atau tempat yang kita tinggal lah. Gitu loh. Atau paling saya ingin melihat teman-teman itu nanti 10 atau 20 tahun ke depan akan menjadi sosok pemimpin yang menduduki kursi-kursi kepemimpinan di negara ini sesuai dengan bidang-bidang teman-teman masing-masing yang kalian tekuni. Lanjut kepada time management ya tadi pertanyaannya. Iya, time management, Kak. Time management, oke. Sebenarnya ke ini saya sendiri ya nanti ini sekedar sharing maksudnya nggak terpaku gitu, nggak terpaku Iya, dengan benar-benar. saya, jadi bisa teman-teman kreatif sendiri. Kalau saya pertama sih niatin dulu, maksudnya apa sih tujuannya gitu loh. Pertama tuh kita nentuin tujuan dulu, tujuannya berorganisasi itu untuk apa, tujuannya untuk kuliah itu untuk apa gitu loh. Nah setelah itu baru kita buat Betul, betul. timeline-timeline-nya untuk menentukan skala prioritas mana yang terlebih dahulu untuk bisa kita kerjakan, seperti itu. Kira-kira setelah itu baru kita bisa mengeksekusi bagaimana yang penting, bagaimana yang bisa kita lakukan Apa terlebih yang lebih dahulu gitu. prioritasnya ya, Kak? Nah iya, jadi karena untuk teman-teman yang masih sekolah ataupun kuliah, berarti tugas utamanya kuliah dan juga kuliah dan juga sekolah gitu ya. Berarti kalau misalnya ada tugas dan bertabrakan dengan tugas di organisasi, itu komunikasikan dengan pihak organisasi, bagaimana baiknya seperti itu. Kira-kira Iya, demikian benar. Mbak Fadia. Jangan malah tidak Gimana? mengerjakan tugas ya, Kak, gitu. Nah, ya itu jangan Itu sih malah bahaya salah malah. banget, salah besar. Nanti malah di DO. Organisasi itu bukan alasan kita untuk nggak belajar, malah jadi ketinggalan pelajaran itu kan bukan jadi alasan itu malah. Gitu. Iya, bener banget. Benar banget kan. Oke, Kak, lanjut nih ya, Kak. Bahkan kan aku lihat tuh kakak itu jadi kampus ambassador of international nation loh, teman-teman. Internasional loh, teman-teman. Siapa coba yang nggak mau? Aku pun mau, tapi belum tentu dapat dan mungkin bisa dapat kesempatan seperti Kak Pandu ini. Membanggakan banget kan, teman-teman. Sebagai perwakilan Indonesia lagi, teman-teman. Wah, keren banget itu, keren banget. Jadi gimana sih, Kak? Ceritain dong, Kak. Awal mulanya aku bisa menjadi seperti itu. Kampus ambassador of International Model Oh, United Nation. iya. Oh, jadi International Model United Nation itu ini sebenarnya saya jelasin dulu ya, maksudnya takkan yang nggak Iya, ngerti. benar. Jadi itu suatu platform di mana kita jadi anak-anak dunia yang mungkin rentannya antara kuliah sampai SMA mungkin, atau bahkan ada kerja juga sih. Itu kita di situ bagi-bagi tentang isu dunia. Nanti di sana kita bakal ada kelas ya. Jadi ada batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, dan seterusnya. Kalau saya udah batch yang banyak, Oh, batch 105, kalau nggak salah tuh. Nanti ada conference-nya. Nanti kita diajarin kayak saling mengetahui problematika yang ada di negara-negara kita sendiri. Kayak misalnya saya dari Indonesia. Saya bukan disuruh mencari problematika Indonesia, tapi disuruh mencari problematika dari
ke dunia lain gitu. Bukan dunia lain, Dunia maaf. lain gitu ya. Dari negara lain Negara maksudnya. lain. Karena temennya itu mancanegara ya, Kak? Iya, teman mancanegara. Dan itu nggak saya doang sih sebenarnya, banyak sih yang dari UIN, dari UNES, dari Undip, mungkin ada banyak juga yang dari Indonesia. Kita dikumpulin dalam satu kelas. Itu ada setiap hari Rabu atau Kamis gitu kalau nggak salah. Kita ada Itu kelas lewat Zoom, Kak? malam, itu Zoom. Nanti kita Oke. bertukar pikiran di sana, gimana cara mengatasinya. Lalu kita nanti di akhir kelas bakalan ada kayak simulasi conference di PBB gitu. Jadi mewakili Wow, delegasi keren dari, banget. iya, jadi kayak perwakilan delegasi-delegasi negara masing-masing seperti itu. Teman-teman kalau mau daftar bisa sih kayaknya. Nanti ada seleksinya juga. Gampang kok Nah, seleksinya. bisa tuh teman-teman. Itu teman-teman itu tuh dari mancanegara ya, Kak? Kalau dari Indonesia tuh Iya, selain Kakak ada lagi, Kak? ada sih. Tapi setiap kampus tuh satu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oh, setiap kamu Soalnya satu. kan, iya, setiap kampus satu. Kalau misalnya dari saya, dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor satu. Dari UIN ada Bang UIN Jakarta tuh Bang Arya Saputra, itu pengurus Youth Ranger ID itu juga satu. Dari UPI, nah, saya kurang ini sih, soalnya kan kita beda-beda kelas ya, maksudnya jadi kayak beda grup Telegram juga gitu. Oh, oke, oke, oke. Itu apakah ada batasan umurnya, Kak? Untuk ikut Batasan internasional. Kalau batasan umur enggak sih, selagi masih aktif di perkampusan sih oh, masih harus boleh. wajib mahasiswa ya, Kak? Maksudnya kalau Iya, misalkan masih SMA mahasiswa. atau mungkin oke, 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 paham. Kan kampus ambasador, jadi ke kampus ya lebih ini ya. Lebih ke kampus ya, Kak? Seputar kampus gitu. Iya benar. Apakah pembahasan itu soal pendidikan di sana? Apakah masalah-masalah yang lainnya? Itu secara ini sih, secara global sih, maksudnya nggak Oh, satu global, topik global. doang. Ada beberapa topik sih yang kita ini lalu kita sampaikan, Kita nanti dibahas ya. kita solusinya gimana. Jadi itu bener sebenarnya sih capek sih. Kita maksudnya capek ngadep laptop gitu loh. Pasti, pasti gitu. Kita Biasanya isu apa aja nih mikir, yang udah pernah dibahas sih isu apa? Kadang kan kita kan kadang kalau suka cuek gitu ya sama isu-isu luar negeri gitu. mm, kalau Iya, iya saya yang kalau sudah dibahas. kemarin kemarin itu kita, karena temanya ada di WHO, berarti tentang kesehatan dunia dulu ya, COVID segala macam, segala Oke, memang penanganannya. lagi COVID Kita ya. saling sharing sih, iya. Kita saling sharing aja penanganannya di negara ini gimana, di negara A gimana, di negara C gimana, gitu aja. Kalau nanti mungkin setelah COVID, mungkin ada dari pendidikan UNESCO, gitu. Jadi kan kita nanti ada perwakilannya dari WHO ada, dari UNESCO ada. Jadi enak Wow, keren sih, banget gitu. ya. Seru banget sumpah. Pasti seru banget itu. Pasti banyak pengalaman yang didapat gitu. Apalagi kan banyak teman baru jadinya kan. Teman Iya, mancanegara lagi bener gitu. banget. Teman-teman kamu dari mana aja nih? Gimana? Maaf, Teman-teman mancanegara dari mana aja? Yang banyak ikut sih, tapi delegasi itu. Kebanyakan kebanyakan dari mana? rata-rata Belgia, Belgia, tapi paling banyak dari Belgia. India. Belgia, India, Malaysia, Indonesia juga termasuk banyak. Terus Tapi apakah di Australia, setiap negara pasti ada? enggak semua negara sih. Oh, Belum, nggak belum semua semua negara ada maksudnya. ya? Belum semua negara ada. Oke, lanjut ya aku teman-teman. Eh, untuk tutor inspiratif gerakan mengajar desa itu tuh ngapain aja sih Kak kegiatannya? Sebenarnya tutor inspiratif itu kemarin baru pembukaan open recruitment-nya sebagai tutor inspiratif itu pada bulan apa ya? Pokoknya baru-baru COVID, mungkin juga Maret, Juli, Juni lah. Juli, Juni itu baru open recruitment. Terus saya daftar, baru keterima sih. Tapi teman saya udah dari Oke. duluan keterima, Bang Agung Junazil. Dia juga pekerja desa. Kalau nggak salah, dia itu tentang kita mengajar desa. Jadi lebih ke pengabdian, seperti itu. Dia Oh, mengajar yang pengabdian ya? ke, Apakah iya, langsung datang pada gitu? kita pengabdiannya nanti dibagi di beberapa regional. Jadi ada gerakan mengajar desa, kan singkatannya GMDS ya. Di GMDS Mm-mm. Bogor, ada di Garut, ada di Ciamis. Jadi itu sesuai dengan apa namanya, regionalnya masing-masing. Kalau saya kan karena lama di asramanya di kampus di Bogor,
Jadi saya ikut yang Mhm. regional Bogor, seperti itu. Oke. Itu kegiatannya 1 tahun ini apa gimana Kak? Kalau jangka panjangnya saya belum tahu ya, karena secara ini baru kita mengkaji daerah masing-masing sih. Belum ada eksekusi secara langsungnya, karena kan Actionnya belum terkait ada ini, gitu ya? iya, maksudnya Masih ini lebih, apa namanya, eh masih ini ya, PSBB ini kan agak resah iya juga PSBB. gitu. Jadi batasan banyak banget gitu ya untuk kegiatan-kegiatan. Iya, benar. Oke, aku mau nanya nih Kak. Kakak ini kan jadi Iya. pengurus Bogor Mengabdi. Itu apakah sama dengan gerakan mengajar desa itu? Apa beda kegiatannya? Kalau di perbedaannya ada sih, tapi persamaan juga sama. Kalau di GMDS itu lebih ke pendidikan. Kalau misalnya untuk di Bogor Makabi itu ada berbagai macam ini ya, apa namanya, tapi konsentrasinya ada berbagai macam, yaitu ada pendidikan, ada juga sosial ekonomi, ada juga gerakan yang apa namanya, bahasa isyarat, gitu-gitu sih. Lebih Oh, lebih banyak ke cerita ada Kak. iya, lebih ke sosial sih. Kalau misalnya Bogor Makabi Sosial. ada Bogor Respon Cepat juga. Jadi kalau Bogor Makabi lebih ini, lebih apa namanya, global, lebih global daripada GMDS. Hmm, Seperti itu. oke. Terus untuk ini Kak, rangeroфyouthranger.id gitu. Itu apa sih Kak? Kalau itu Youth Ranger ID itu platform pengembangan anak muda sih sebenarnya. Kita di situ Pengembangan anak muda. dibebasin buat bikin acara, buat bikin webinar. Jadi ya, bisa mengasah kepanitiaan juga, dapat ilmu juga. Itu enak sih, maksudnya Oh, kita oke. tergabung dalam berbagai organisasi itu bisa dapat pemikiran, berbagai pemikiran dari teman-teman kita gitu. Banyak Jadi ya. kita nggak kaki ya. Pendapatnya kan banyak tuh pasti ya dalam satu organisasi ya. Nah, itu Pasti. bisa apa ya, ngasah kita buat terbiasa menerima pendapat, terbiasa juga dikritik, terbiasa juga didengar gitu sih. Terbiasa juga Iya. untuk mendengar. Jadi lebih enak, maksudnya kita lebih kayak nggak gampang Kayak baper bertukar gitu kalau pikiran ya misalnya. pasti Kak? Nah ya itu benar banget. Nggak gampang baper lah kalau misalnya pendapat kita ditolak Iya atau benar. nggak disetujuin gitu. Enaknya Di situ organisasi. juga banyak belajar ya pasti ya, belajar menghargai orang, belajar menghargai pendapatnya gitu. Iya benar banget sih kayak gitu. Oke, sebentar. Oke, aku mau izin teman-teman untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa aja langsung di kolom kolom Q&A-nya teman-teman ya. Kalau lihat komentar takut tenggelam kita sulit Iya untuk betul. membacanya. Ini Kak Anis, Kak Nisa ya, panggilnya Kak Nisa aja deh. Kak Nisa lagi sibuk apa aja Kak? Sambil Aku nunggu. lagi sibuk yang pasti bisnis Cibo Unico. Kalau mas itu Wow, jauh banget kita ya. Itu berarti bisnis, kelas bisnis bukan bukan pendidikan. transisi juga. Iya. Oh Kuliah ini udah nih mulai? tanya nih Kak. Kenapa? Gimana? Kuliah udah mulai? Bentar. Kuliah udah mulai. Udah mulai dari 3 minggu lalu ini udah pertemuan ketiga gitu. Hmm. Kalau kapan sendiri udah mulai kuliah? Apa masih libur? Belum sih. Belum, ini masih pada ospek sih adik-adik kelas, adik-adik tingkatnya. Oh, ospek. Baru mulai kayaknya deh. Iya, kayaknya baru mulai ospek online sih, tapi ospeknya Baru mulai nih online. Kira-kira untuk kembali ke asramanya kapan Kak? Januari kah itu atau masih riskan kayaknya. Soalnya kan masih belum tahu ya lihat me- kondisi? iya, mengingat Bogor masih merah, berbagai Iya macam benar. daerah juga merah. Nah, itu menjadi apa namanya, kayak perhatian lebih aja sih, gitu loh. Iya benar-benar. Sama sih, apalagi saya Jakarta gitu masih oh Oh ya, PP ya? HPP Jakarta, iya Jakarta Selatan. Hmm, Jakarta Selatan lagi. Oke. Oh iya. ini, aku mau ngecek dulu ini. Pasti banyak banget nih Silakan. teman-teman yang pengen nanya langsung ke kapan. Wait, wait. Edi nanyanya bebas kan atau sesuai tem? Bebas sih. Bebas aja ya, Ini ya teman-teman. tanya sih. Ya Oke nih. takutnya ada yang mau nanya Dari tapi takut. Nanda Solehatun. Untuk Ya. ikut organisasi brand ambassador kampus itu untuk gabung ditunjuk dari kampus atau gimana Kak gitu. Oh, maksudnya mungkin Oh iya, resmi kesediaan ya. sendiri apa ditunjuk dari kampus untuk perwakilan gitu. Hmm. Ya, Kalau oke. misalnya saya ya untuk di International Model United itu
Saya sih ngajuin diri sih sebenarnya, nggak kampus mungkin nggak tahu juga kalau saya daftar. Tapi nanti mungkin Oh, setelah setelah tapi dapat surat ya sih, tapi berbentuk email nanti tinggal di print. Kalau misalnya teman-teman mau kampusnya tahu gitu, bisa di print. Tapi seharusnya sih kampus harus tahu ya. Jadi kalau sekarang iya sih benar. nggak belum tahu kampus untuk saya jadi brand ambassador. Kalau sebenarnya bukan brand ambassador sih, kampus ambassador doang, bukan brand. Oh, kampus tambahan. Oh iya, di sini Saya tulisannya nggak, brand ya. Mungkin dia iya, saya senger ya. jadi jawabannya ngajuin diri kalau di ini. Tapi ada juga sih yang diajuin. Oh, semacam kayak ada platform pendaftaran gitu ya, Kak? Iya, di sana umum. Jadi siapa aja boleh daftar. Hmm. Itu Seperti itu. apakah berbayar atau tidak, Kak? Itu enggak kalau misalnya, jadi itu enggak berbayar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya nih kan ada conference kayak simulasi sidang PBB. Nah, nanti Oh kalau iya? teman-teman misalnya mau ikut gabung, ikut konferensinya, maksudnya simulasi sih, itu teman-teman daftar bayar. Tapi kalau misalnya teman-teman jadi kampus ambassador, ya enggak Konferensi. gratis. Iya, Oke. lumayan. Lumayan, itu apakah dapat sertifikat kan gitu? Apa gimana? Apa bagaimana? Dapat kalau kampus ambassador dapat. Nanti Pasti kalau dapat sih teman-teman ya, pasti juga kayak gitu. iya dapat. Oh, terus juga ada kalau teman-teman misalnya mau ikut konferensi juga dapat sertifikat. Dapat juga sih. Iya, soalnya kemarin aku sempat ikut konferensinya gitu. Iya, emang Hmm. kalau konferensinya pasti banyak. Iya, banyak konferensinya. Kita lihat lagi. Ya, semoga menjawab ya. Itu apakah maksudnya tahapnya, bisa dijelasin kan tahap-tahapnya? Pertama itu tahap ada nanti masuk ini dulu, G-Form, ngisi form biasa, motivasinya apa aja, terus pernah pernah nggak masuk ke kampus ambasador ini, pernah ikutin konferensinya nggak gitu. Udah itu dikirim, nanti ada lama sih, jedanya lama, 2 minggu apa ya, hampir 2 minggu baru pengumumannya. Nanti nama-namanya ada, nanti langsung kita tes wawancara. Udah, tes wawancara udah kelar. Kayak ini wawancaranya Inggris ya, ini apa bahasa Inggris, jadi siap-siap. Tapi dikasih kok, kisi-kisi dikasih, tenang aja. Oh, kisi-kisinya ada. Ya ada, Eh, ya. gitu. Ini lagi nggak pertanyaan. Kak, kalau pengen aktif di banyak kegiatan organisasi, oh ini dari Nanda Solehatun yang tadi nih Kak. Kak, kalau pengen aktif di banyak kegiatan organisasi, tapi ngerasa kayak salah jurusan gimana? Sedangkan IP itu kan penting buat ngambil ngejar target SKS di semester depan. Itu gimana Kak? Oke, ini cukup complicated ya masalahnya dia. Iya Karena benar. dia Saya pun ngerasa juga salah jurusan. Sebenarnya kalau salah jurusan kan itu harusnya ya. Jadi saya nggak menyalahkan. Sebenarnya kalau salah jurusan itu kan bisa diantisipasi ya. Maksudnya dari kita pertama mau ya benar. ngambil kuliahan seperti itu. Menurut saya sih ini saran aja ya maksudnya. Kalau saran lebih baik aktif organisasi sih, tapi tetap di-push juga nilainya ya, nilai IP-nya. Tapi itu tergantung semaksimal kamu aja gitu. Maksudnya jangan karena kamu merasa salah jurusan, terus kamu jadi malas-malasan itu Jadi jangan sih malas menurut saya. gitu. Iya, jadi kayak udah kamu ngerasa salah masuk jurusan, terus ditambah kamu IP-nya jeblok, udah makin hancur gitu loh. Jadi jangan, sayang banget sih. Jadi mending ambil organisasi yang ada di jurusan kamu, misalnya di HIMA, biar kamu bisa sharing gitu, bisa sharing juga tentang kuliah Benar-benar. kamu, tentang matkul kamu, atau tentang dunia luar. Itu lebih baik sih, Kananda. Mungkin juga sharing ke kating-kating ya Kak ya, untuk kayak Iya, apa pengalaman gitu. iya, Buat pasti kan soalnya kadang cutting juga pasti pernah merasakan itu kan gitu. Kadang kan semua orang juga merasa gitu, kayak gue nggak cocok deh di jurusan ini gitu. Tapi mm-mm. karena sering sharing gitu, akhirnya ya lama-lama Iya, nyaman. iya, kadang juga ini sih, kalau masalah kayak salah jurusan tuh, kita belum nemuin titik apa ya, titik kita kayak comfortable apa sih, tenang gitu loh, titik tenang, iya sih, titik titik comfortable kita di jurusan itu gitu. Jadi kayak belum Benar-benar. nemu yang sinkron aja sebenarnya sih. Kalau misalnya ada yang nemu yang sinkron mungkin dari pembelajaran atau dosen atau mungkin cutting atau mungkin
cowoknya yang satu Kampusnya gitu. jurusan, nah ya itu bisa ini lagi insya Allah. Jadi semangat buat Kananda. Oke. Oke, ada lagi kan ya teman-teman? Tadi kayak ada deh Ini atas. ada nih Kak, dari Ayu Juniarti. Waduh. Kak Pandu beratan pendidikan waktu itu atau rindu? Apa? Kalau benar salah. Kalau ini perlu dijawab ya sih? Kenapa? Jawab aja lah ya. Perlu dijawab gak sih? Enggak usah. Beratan, beratan pendidikan asli. Ini Beratan dari Kak Mas nih pendidikan. Kak. Dari Kak Mas. Kak, Oke, saya Kak mau Mas. tanya, menurut Kak Pandu organisasi penting nggak sih? Kalau menurut saya pribadi penting banget sih. Ya kayak tadi saya bilang gitu. Teman-teman aktif di ruang kelas, tapi harus juga aktif di luar. Karena kalau misalnya teman-teman aktif di dalam kelas doang, itu nanti teman-teman kalau lulus kuliah, ya cuman dapatnya transkrip ijazah doang kalau keluar Iya, gitu. Maksudnya nggak ada something else yang buat ngedongkrak atau pengembangan diri itu loh teman-teman gitu loh. Nah, kalau misalnya kita aktif di organisasi itu kan kayak kita nggak terfokus dengan satu satu apa ilmu gitu loh. Kita fokus di bidang lain, misalnya kayak pengabdian seperti itu. Jadi kita misalnya misalnya kamar di kedokteran nggak fokus jadi dokter, jadi kalau misalnya ada pengabdian gitu. Jadi kakak punya nilai plus lah kalau iya daripada benar. teman-teman yang lain Pengalaman gitu. juga ya Kak. Hmm. Iya, seperti itu Pastinya pasti Kak Mai. pengalaman. Ini kita cari lagi pertanyaannya. Oke, bentar-bentar. Dia ada giveaway-nya ya? Oh iya teman-teman, aku mau ingetin. Nanti kita ada giveaway di mana ada GoPay untuk 3 esai terbaik. Resume terbaik teman-teman. Jadi kalian bisa langsung isi aja, cek di poster kami. Di situ ada link resume-nya, bisa diisi dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober 2020 teman-teman. Jangan lupa bikin resume terbaik dan mendapatkan hadiahnya. Oke, keren banget. Lumayan tuh dapat giveaway. Banyak diskon lagi. Ya betul. Ya, sebentar. Ini rata-rata teman-teman kuliah apa masih sekolah sih? Oh sebentar Kak. Oke. Oke, ini ada yang tanya lagi nih. Dari Septian Bode underscore, kamu nanya etika itu tata krama atau cara berpikir? Oke, Ya, ini sih kakak tingkat saya nih, Bang Septian. oke. Jadi menurut saya sih etika itu termasuk cara berpikir sih. Karena kalau tata krama kayaknya terlalu ini ya, maksudnya terlalu subjektif aja gitu. Kalau bisa cara berpikir kan lebih bisa dirubah sih, iya nggak sih? Kalau misalnya Iya, benar-benar. etika itu lebih ke cara berpikir ya menurut saya, Bang. Oh, ini senior Kapandu ya? Iya, baik banget, sumpah. Bisa diundang tuh, kapan-kapan Oh diundang. ya, oke. Next event ya. Oke, Iya, ini di ada lagi situ nih. diundang. Dari Kananda Solehatun yang tadi. Kak, kalau di kampus kan ada UKM dan Ormawa. Nah, menurut kakak lebih mending yang mana ya, Kak? Tergantung sih, fokusnya kamu kemana dulu. Kalau misalnya sih, kalau aku sih pribadi, UKM juga, kalau Ormawa, kemarin daftar BEM sebenarnya, tapi nggak keterima.
kalau misalnya kamu, ini balik lagi ke kondisi kamu ya, maksudnya kalau misalnya kamu lebih pengen punya hobi nih, berhubungan ada UKM yang tepat sama hobi kamu atau passion kamu, ikutin UKM. Tapi sebaliknya kamu pengen juga kembangin diri di bidang lain, ikut normal. Tapi itu balik lagi ke diri kamu sih, maksudnya kira-kira bisa nggak sih ngikutin dua-duanya gitu loh. Jadi lebih ke kesukaannya ya, kayak apa sih yang Iya, disuka gitu kalau saya. untuk Mm-mm. mengembangkan lagi gitu. Misalkan Iya hobinya, sama, biasanya kan ada school futsal gitu. Nah, untuk mengembangkan hobinya, jadi nggak cuman kuliah doang, bisa ikut UKM futsal itu kayak gitu. iya, Sesuai itu juga ya kesukaan. disesuaikan sama diri kita masing-masing aja. Iya, Mampu betul. nggak misal jalan UKM jalan, Ormawa juga jalan. Oke, dari Kak Wanda, susah banget nih dibacanya. Kasih Kalau tahu Anda dong, aja tuh. iya Kak Wanda. Kasih tahu dong Kak, gimana caranya membangun jiwa muda agar lebih produktif dalam masa pandemi kayak sekarang. Makasih. Makasih Produktif. Kak Wanda. Ini sering banget ditanyain asli. Ya, betul. Jadi produktif Apalagi ya kan, emang kita di masa-masa kayak gini bikin muter otak ya. Di iya balik benar banget. kita mau minta duit ke orang tua nggak enak, nggak ngapa-ngapain. Terus kita juga Makanya itu mau sih. mau ngisi Lanjut. dompet juga gimana gitu ya. Jadi kalau kayak gini Ya, sih benar. cari peluang sih penting banget itu ya. Cari peluang terus juga gimana kesanggupan kamu itu penting banget untuk jadi kenalin diri kamu dulu sebelum produktif gitu loh. Bisa juga ikut-ikut seminar-seminar, lumayan nambah-nambah ilmu. Webinar-webinar ya. Iya, webinar-webinar kan banyak tuh yang gratis juga. Google juga banyak ngadain kelas gratis, bisa di itu dapat sertifikat juga. Oh iya, kayak Itu saya tahu itu. iya itu hal terkecil ya sih. Yang Iya lainnya benar-benar. tinggal dikondisikan sama kondisi kita masing-masing. Atau mungkin bisa ikut juga kayak volunteer-volunteer gitu ya Kak, untuk mengisi waktu supaya lebih produktif. Nah, iya itu bisa juga. Open recruitment Oke, juga banyak kalau nggak salah ya, ya benar banget, open komunitas-komunitas recruitment udah banyak banget. Malah sekarang itu itu bisa di masa diikuti. pandemi ini banyak banget tuh webinar-webinar gitu. Volunteer-volunteer itu banyak banget gitu. Banyak banget yang buka Iya, open recruitment juga gitu. bisa coba Jadi ikut aja. teman bisa untuk mengisi waktu kosong dan tetap produktif di masa PSBB ini. Pandemi. Oke, dari Kak Muhammad Dimas 2409, berarti Kak etika budaya pendidikan Indonesia sekarang seperti apa ya? Ini global banget. Bisa dispesifikan, maksudnya ini kan global banget. Ini global banget gitu. Iya, iya Di benar-benar. budaya pendidikan desa, maksudnya dari segi mananya, pembelajarnya atau gurunya atau apanya gitu. Mungkin bisa lebih spesifikin lagi, Oh, Pak mungkin Mas. kita lihat dari itu aja kali Kak. Gurunya. Gurunya, oke. Sebenarnya ini saya agak takut juga sih kan menyinggung Iya. Kemendikbud. Semoga nggak kena lah ya. Jadi untuk sekarang di kacamata saya sih opini saya ya di Kemendikbud sebenarnya udah bagus gitu. Maksudnya ada langkah-langkah strategis yang menurut saya itu bisa nge-push pendidikan kita gitu. Tapi dalam eksekusinya mungkin yang di atas udah ngerancang konsep sedemikian rupa biar ini kita maju kan 128 tahun ya kita ketinggalan dari negara-negara maju lain gitu. Nah ini Iya. jadi konsentrasi Kemendikbud. Apresiasi juga buat Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri. Tapi pada faktanya dosen atau guru kita itu masih gimana ya istilahnya yang tepat tuh masih terlalu komando ya nggak sih? Jadi kayak guru bilang A ya A Bagaimana tuh? gitu loh. Jadi kalau Oh, misalnya oke, guru oke. bilang A ya A gitu. Dan maksud saya banyak jalan untuk menemukan suatu solusi gitu. Misalnya kayak matematika. Di matematika misalnya ada rumus 1+1 atau 2+2. Nah itu kan banyak cara ya, maksudnya banyak cara untuk menghitungnya gitu loh. Tapi ini salah-salah cara, beda cara dari guru yang A ini. Nanti disalahin, harus pakai cara yang ini. Ini tuh menjadi, Iya, kadang kan seperti itu ya, Kak. Harus ngikutin iya dari kadang, gurunya yang... Iya, benar. kadang seperti itu sih.
Terus juga pendapat pendapat juga penting banget sih kayak kita mengemukakan pendapat atau bertukar pendapat di kelas, tapi itu yang masih kurang menurut saya bagian di sini. Tapi overall dari Kemendikbud udah ada regulasi kalau kita misalnya harus ini lah, harus pick up ini, guru harus ini, tapi ya kembali lagi kepada eksekusinya seperti itu. Seperti itu kira-kira Kak Anis. Oke, Bisa dilanjut. kita lihat pertanyaan yang lain lagi. Wait. Oke, aku mau ingetin lagi nih ke teman-teman kalau kita itu ada hadiah menarik nih di event pertama Gismat Bekasi loh teman-teman. Jadi kalian bisa cek di poster kami. Nah, di situ ada link resume, kan bisa isi. Dan kita punya waktu yang cukup panjang, tanggal 3 sampai tanggal 9 kan bisa isi, tulis resume terbaik dan dapatkan hadiah menariknya. Oke, kita lihat lagi. Oke, teman-teman. Kita di sini diskusi aja, maksudnya jangan kaku-kaku banget. Iya. Ya, ingin Kalau ada bertanya teman-teman bisa ada yang langsung mau aja. berpendapat juga nggak apa-apa, ada yang mau berpendapat. Kita sharing-sharing santai aja sih ya di sini. Ya. Oke, Nika, baru banget nih ada yang bertanya. Dari Kak Ade, kakak apa Ade nih? Kak Ade, Ada. mutu pendidikan Indonesia menurut saya sudah baik. Yang kurang adalah SDA-nya, sumber daya manusia, yang mengolah dan mempublikasikan dan membagikan ilmunya tersebut. Iya, ya ini yang kayak tadi saya bilang sih, maksudnya kita udah baik gitu, maksudnya aku dari konsep dan segala macam udah baik, tapi tinggal maksudnya kita pantas gak sih dengan konsep yang udah dirancang gitu gitu kita kita Kondisi itu. kita eksekusi ke anak-anak Ya, tuh udah bener belum sih, makanya itu sih eksekusi yang di jadi lapangannya tuh concern ya. apakah sesuai ekspektasi gitu ya nggak Nah sih? iya, bener-bener Oke, bener banget. Oke, ada setuju lagi sama nih Kak. Pak Ade. Pak Ade. Dari Kak Muhammad Dimas. Kalau segi pemudanya seperti apa ya Kak? Apakah sudah bersinergi antara pemuda dan pemerintah? Ini pendidikan tadi ya maksudnya ya? Oh iya, masih yang pendidikan Kak. Dia Untuk kalau segi pemudanya pendidikan. bagaimana gitu? Kalau untuk sekarang sih termasuknya udah termasuk ada ini ya, maksudnya ada percepatan lumayan sih daripada tahun-tahun dulu gitu. Udah ada sinergi lumayan dari ya bentuknya banyak sih. Kayak misalnya kayak ada Kak Belva sama Kak Isman yang ada ruang guru kan itu masih termasuk anak Oh muda iya ya. benar banget. Dia udah membantu bersinergi juga buat pemerintah lewat ruang guru itu. Lagi juga kita lebih ini aja sih, maksudnya jangan terus menentang pemerintah tanpa ada solusi gitu. Kita juga menciptakan solusi juga kalau misalnya ada kritik kalau bisa gitu. Jadi seperti ikut juga berkontribusi lah ya Kak kita. Iya, Oke, benar tunggu banget. dulu. Bentar, loading ini kenapa? Bentar. Bisa dengar suara saya nggak Kak? Kalau cek. Ini kayak jaringannya agak bermasalah. Bentar. Wait, ya kok keluar? Sebentar ya teman-teman. Wait. Halo, cek. Oke, jaringannya ya Sorry mungkin Kak. banget. Lagi nggak Iya, stabil sorry. apa gimana? Gak stabil. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Suara saya kedengeran? Dengar. Oke. Oke nih, ada yang nanya nih Kak. Dari Kak Sekar. Kak, kalau misalnya kakak disuruh memfokuskan antara organisasi atau pendidikan, kakak bakalan pilih yang mana? Berat Kalau juga ya. ini berat. Ini kalau misalnya Karena kondisinya keduanya udah penting pulih, gitu.
Iya gitu. Karena Ini keduanya saling melengkapi sih menurut saya gitu. iya benar. Tapi ini kondisinya udah kuliah apa belum nih? Kalau udah kuliah Bagaimana? otomatis kuliah sih. Ini kondisinya udah kuliah apa belum nih? Apa masih milih-milih nasib? Mungkin kuliah kali ya kak ini. Kalau udah kuliah sih tetap kuliah sih. Soalnya kan emang tujuan kuliah kan buat upgrade diri ya. Pasti kalau udah nyemplung ke kuliah itu saya ke kuliah. Tapi kalau misalnya sebelum kuliah masih milih-milih gitu, saya bakalan fokus ke organisasi sih. Soalnya kan belajar di mana aja tanpa kuliah pun kita juga bisa Benar dapetin banget. ilmu gitu loh. Kan kadang juga antara teori dan juga praktek kan agak berbeda Praktek seperti eksekusi itu. ya. Mm. Kalau saat kuliah lebih ke kuliahnya. Kalau misalnya saat belum kuliah, saya lebih ke organisasi. Karena belajar di mana aja. Kalau buat misalkan masih SMA nih kak, Iya, kalau misalkan masih SMA, kira-kira lebih enakan mentingin SMA, pendidikannya atau organisasi ya? Misalkan kalau itu kan kalau di SMA kan pasti masihnya OSIS gitu ya kak. iya. Nah, gitu. Nah itu lebih lebih mendingan mentingin yang mana nih kak? Mungkin kalau misalkan dia kak Sekar ini masih SMA. Kalau SMA ya jelas dong. Kalau misalnya SMA sama SMP itu kan SD sampai SMA sih. Nilai itu kan Iya, masih hal yang krusial ya. Karena kan buat iya ngelanjutin ke benar-benar. jenjang berikutnya gitu. Jadi menurut saya fokus ke kuliah, sorry, ke sekolah maksudnya. Lebih ke Ke arah sekolah ya. sekolah sih menurut saya ya. Tapi mungkin bisa lah ya apa ikut organisasi cuma bagaimana dia mengatur waktunya aja sih ya kak. Iya, tadi skala prioritasnya agak di ini. Iya Ya, betul. sekali kalau misalnya bentrok, ya teman-teman lebih harus ke sekolah ya, karena itu kan bergantung dengan nilai teman-teman juga yang nanti akan Jenjangnya lebih jauh ya. dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Oke, bener banget kak. Oke, dari kak Ade lagi nih kak. Pemerintah itu bermain dengan politik, kadang politik tidak bisa ditebak, bisa menghasilkan sisi positif dan bisa juga menghasilkan sisi negatif. Kembali lagi kepada SDA yang bermain dan berperan di sana. Wow, cukup ini ya Iya, pertanyaannya. cukup cukup berat politik. Berat, saya pun bingung. Ya makanya ini kalau ini lebih ini sih lebih enaknya kalau kita bersinergi sama pemerintah gitu loh. Jadi ya jangan Iya, terlalu apa ya istilahnya terlalu menentang gitu loh. Ya lebih baik kalau misalnya pemerintah udah baik, udah kita cobalah gitu, coba mengikuti, coba cari solusinya buat mencapai tujuan yang sama. Gitu sih. sama-sama Makasih Pak itu ya Ade. melengkapi. Kenapa? Iya, iya seperti itu Hmm, tadi. oke. Bentar. Dari KD lagi nih. Organisasi dan pendidikan itu seperti sayur dan garam. Wow. Sayur akan hambar kalau tidak dikasih garam. Bener, bener Benar banget. sih, Makanya benar. yang tadi ya, yang tadi di awal di dua-duanya tuh relevan gitu. Jadi kalau misal aktivis ya aktif juga di dalam ruangan, di dalam ruangan kelas atau ruangan kuliah. Kalau misal aktif di kuliah ya aktif juga di pengabdian atau misalnya di organisasi seperti gitu. Jadi dua-duanya ini saling menguntungkan Saling, sebenarnya, saling relevan melengkapi gitu. juga ya gitu. Iya, benar banget. Terkadang kita perlu pengalaman lebih di luar kelas gitu, yaitu dengan ikut organisasi. Dan itu kita punya misalnya nilai plus dan juga pengalaman lebih lah ya dari teman-teman lainnya gitu. Oke, selanjutnya. Dari Kak Ade lagi nih Kak. Belajar dan berorganisasi itu bukan hanya di kampus, tapi sudah dimulai di lingkup kecil seperti rumah. Di rumah sendiri tanpa kita sadari, kita sudah berorganisasi tanpa lingkupnya berbeda. Setuju Pak Ade, setuju Kak. Ya, benar banget. Ini benar. Oke, selanjutnya dari Kaseptian Kaseptian Bode underscore. Pendidik, pendidikan pembentuk karakter yang menurut saya pribadi harus menjadi prioritas dan urgensi Kemendikbud saat ini dan kedepannya. Setujukah Kak?
Oh iya. Ini pembentukan karakter saat sekolah dasar mungkin. Iya sih, ini juga gimana ya, terlalu cepat ya ketika anak umur segitu untuk belajar dengan tambah-tambahan seperti itu loh. Maksudnya kayaknya anak SD itu perlu mengenal lingkungan dulu sebelum mengenal Iya ilmunya benar. gitu loh. Maksudnya kalau kita udah kenal ilmunya, otomatis kan secara nggak sadar kognitif itu pasti berjalan gitu loh. Dan terlalu cepat aja sih menurut saya. Ini setuju kepada Bang Bode. Makasih Kak Ade sama Bang Bode. Kak, enggak ini tadi Kak Septian nggak? Oke. Oh ya, Kak Septi ini saya panggilnya Bang Bode. Oh ya, biar akrab ya. Oke, Iya, dari Kak Muhammad Dimas. Pentingkah pendidikan atau organisasi atau orang dalam? Maksudnya apa? maksudnya. Eh, Oh, mungkin dalam ini ya, dalam dunia kerja ya. iya, iya, Pendidikan, organisasi, sama orang dalam. Ini sebenarnya penting juga, dah. Kan organisasi dapat relasi itu. Relasinya mungkin bisa jadi mungkin bos mungkin di maksud suatu orang dalam itu tuh perusahaan relasi gitu. ya, Dok, ya teman-teman. Ya mungkin bisa jadi loh ya kan, kita nggak menutup kemungkinan. Makanya sekarang tuh organisasi penting karena bisa dapat relasi ya, Relasi. tanda kutipnya orang dalam gitu loh. Kan mungkin kita, ya mungkin ada organisasi gitu loh, dari organisasi kita dilihat sama perusahaan gede atau ternyata teman kita yang punya perusahaan, terus dia Iya ngajak benar narik banget. kita karena lihat dari leadership kita, analytical thinking kita yang tadi kita bahas, itu bisa juga sih sebenarnya. Makanya penting banget organisasi sebagai penambah relasi salah satunya. Jadi istilahnya kayak suatu relasi di mana tahu kemampuan kita lah ya gitu. Oh si A mungkin Kak Pandu leadership-nya bagus nih atau dia pengalaman organisasinya banyak. Mungkin dari situ lah ya maksudnya Kak. Iya, dari situ mungkin kita bisa ditarik sama teman kita yang satu organisasi gitu. Karena udah saling kenal juga, tahu kerjanya, kan jadi Bagaimana gitu ya. pemulus lah istilahnya. Betul banget. Oke, dari Kananda Solehatun, Kak pernah nggak ngalamin kayak ngulang kelas atau hal lain yang menghambat kuliahnya selama aktif di organisasi? Dan bagaimana kakak ngatasin hal itu? Tentunya pernah sih, pernah. Itu pas itu masih di Bogor Mengabdi itu pertama kali saya aktif. Setelah saya di SMA kan jarang banget aktif. Saya aktif itu di dunia kuliah, ya lumayan aktif maksudnya. Nggak aktif banget karena kan susah ya, saya ke dinas. Kalau di saya susah banget buat izinnya. Jadi untuk menghambat sih enggak. Jadi kayak gimana ya, bingung gitu lah antara ngerjain yang mana dulu. Yang Karena deadline, banyak, organisasi deadline, yang ini deadline. Kalau oh, saya sih, betul banget, betul. Kadang kan iya, bersamaan gitu loh ya. iya karena waktunya bersamaan gitu. Nah, kalau saya ngatasinnya, pertama tentuin dulu. Yang pertama sih kuliah dulu sih kalau saya. Kalau saya ya, kalau saya karena saya udah kuliah, saya punya tanggung jawab beban moral untuk lanjutkan sampai lulus, sampai sarjana. Jadi ya, tetap saya harus kuliah. Terus saya komunikasi sama pihak organisasi. Dan menurut saya itu bakal ini sih, masa pihak organisasi pun bakal memaklumi gitu loh. Kalau misalnya kalau masalah Benar-benar. kuliah, karena kan